Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di mana yang beranggotakan saya sendiri, Marissa Triani dengan BP 2011022006 dan Olivia Oktazani dengan BP 2011022009 akan menjelaskan mengenai materi akuntansi pendapatan. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah akuntansi pemerintah. Penjelasan yang pertama yaitu definisi pendapatan. Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga dividen, royalti, dan sewa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dikenal dua istilah pendapatan, yakni pendapatan LO dan pendapatan LRA. Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan pendapatan LRA atau laporan realisasi anggaran adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu klasifikasi pendapatan. Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Secara garis besar ada 3 kelompok pendapatan daerah. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah atau PAD. PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Yang kedua yaitu pendapatan transfer atau dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah, merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain. Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam bagan akun standar, pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan asli daerah, yang termasuk dari pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Yang kedua yaitu pendapatan dana perimbangan atau pendapatan transfer, yang termasuk dari bagian tersebut yaitu bagi hasil atau dana alokasi umum atau dana alokasi khusus atau pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer pemerintah lainnya, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan. Dan yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang termasuk yaitu pendapatan hibah, dana darurat, pendapatan lainnya. Pendapatan diklasifikasikan ada 2. Yang pertama, pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau menjadi tujuan perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha atau operasi pokok perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadi berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatannya. Yang kedua, pendapatan non-operasional. Pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu akan tetapi bukan diperoleh dari kegiatan operasional utama perusahaan. Poin selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Pendapatan LO diakui pada saat yang pertama timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan earned atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai. Pendapatan laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas sehingga pendapatan laporan realisasi anggaran diakui pada saat
diterimanya di rekening kas umum daerah atau diterima oleh SKPD dan diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan, maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif. Yang pertama, pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, di mana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan. Yang kedua, pengakuan pendapatan ini terkait dengan pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih pemerintah daerah bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Yang ketiga, pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui, sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima. Yang keempat, pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai. Yang kelima, pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah. Poin selanjutnya yaitu pengukuran pendapatan. Yang pertama, pendapatan LRA atau laporan realisasi anggaran diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Yang kedua, dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan laporan realisasi anggaran bruto atau biaya bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Yang ketiga, pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Yang keempat, dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO bruto atau biaya bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Yang kelima, pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pengungkapan akuntansi pendapatan. Hal-hal yang harus ditetapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan pendapatan adalah: yang pertama, penerimaan pendapatan tahun berkenaan sebelum tanggal berakhirnya tahun anggaran. Yang kedua, penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus. Yang ketiga, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah. Dan yang terakhir, informasi lainnya yang dianggap perlu dalam catatan atas laporan keuangan. Prosedur akuntansi pendapatan. Yang A, selama tahun berjalan, pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas atau pendapatan LRA. Dan pada saat penyusunan laporan keuangan terdapat dua kondisi pengakuan pendapatan LO, yaitu pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas dan pendapatan LO diakui setelah penerimaan kas. B, selama tahun berjalan, pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas atau pendapatan LRA. Yang pertama, pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran melalui bendahara penerimaan dan atas pembayaran tersebut bendahara penerimaan menerbitkan TBP.
Selanjutnya, TBP ditembuskan pada PPK SKPD untuk membukukan penambahan kas di bendara penerimaan, pengakuan pendapatan LO, dan pengakuan pendapatan LRA. Berdasarkan TBP, bendahara penerimaan membuat STS untuk menyatakan penerimaan tersebut ke kas daerah. Selanjutnya, STS tersebut ditembuskan kepada PPK SKPD untuk membukukan PPKD dan pengurangan kas di bendahara penerimaan. Kedua, apabila WP atau pihak ketiga melakukan pembayaran langsung ke kas daerah akan menerbitkan bukti transfer atau setor untuk WP, WR pihak ketiga dan nota kredit untuk PPK SKPD untuk membukukan RK PPKD, pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA. Pendapatan LO dan pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima dengan atau tanpa terbitnya dokumen penetapan pendapatan, baik dengan metode official assessment atau self-assessment diperlakukan sama, yaitu saat kas diterima. Dan saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas. Yang pertama, PPK SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan pendapatan yang belum diterima pembayarannya dengan membuat buku memorial terhadap dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar tersebut. PPK SKPD mencatat pengakuan pendapatan LO dan piutang sebagai jurnal penyesuaian. Yang kedua, PPK SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan pendapatan yang pendapatan LO telah diakui di tahun sebelumnya untuk menghindari duplikasi pencatatan pendapatan LO. Yang terakhir, pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan LO diakui setelah penerimaan kas. PPK SKPD melakukan penyesuaian terhadap pendapatan LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial. Penyesuaian dilakukan atas kas yang telah diterima, namun barang atau jasa belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain atau belum seluruhnya menjadi hak Pemda. Atas kejadian ini, maka pendapatan LO yang telah diakui dilakukan penyesuaian sesuai yang benar-benar menjadi hak pemerintah daerah dengan akun pasangannya pendapatan diterima di muka. Catatan akuntansi pendapatan LO diakui bersama dengan penerimaan kas. Saat kas diterima oleh bendara penerimaan, maka dicatatlah dengan jurnal di debit kas di bendara penerimaan dan di kredit pendapatan LO. Bahan SAL di debit dan pendapatan LRA di kredit. Saat kas disetor oleh bendara penerimaan ke kas daerah, dicatat dengan jurnal R/KPPKD di debit dan di kredit kas di bendara penerimaan. Yang B, bila pihak ketiga langsung menyetor ke kas daerah, maka dicatat dengan jurnal R/KPPKD di debit, pendapatan LO di kredit. Dan selanjutnya dengan jurnal perubahan SAL di debit dan pendapatan LRA di kredit. Dan saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas. Yang A, jurnal penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan, yaitu atas dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya dengan jurnal piutang di debit dan di kredit pendapatan LO. Yang B, jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk dokumen penetapan pendapatan yang sudah diakui pendapatan LO tahun sebelumnya, yaitu di debit pendapatan LO dan di kredit piutang. Saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan LO diakui setelah penerimaan kas. PPK SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap pendapatan LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial dengan ayat jurnal pendapatan LO di debit dan di kredit pendapatan diterima di muka. PK SKPD juga melakukan jurnal penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan atas pendapatan diterima di muka atau hasil penyesuaian tahun sebelumnya yang benar-benar telah menjadi hak pemerintah daerah di tahun berjalan, di mana ayat jurnalnya pendapatan diterima di muka di debit dan pendapatan LO di kredit. Pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan LO diakui setelah penerimaan kas. PPK SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap pendapatan LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memori sebagai berikut.
Didebit pendapatan LO dan dikreditkan pendapatan diterima di muka. PPK SKPD juga melakukan jurnal penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan atas pendapatan diterima di muka atau hasil penyesuaian tahun sebelumnya yang benar-benar telah menjadi hak pemerintah daerah di tahun berjalan, di mana ayat jurnalnya pendapatan diterima di muka didebit dan dikreditkan pendapatan LO. Demikian presentasi dari kelompok 5. Semoga materi yang diberikan mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.